Belakangan ini praktek pesugihan tengah marak dibicarakan masyarakat Indonesia lantaran banyak isu viral terkait hal tersebut di berbagai daerah terkhusus di Indonesia sendiri. Pesugihan ini dipercayai sebagai ilmu hitam yang digunakan manusia untuk mendapatkan apa yang dia mau melalui hubungannya dengan makhluk halus. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, tradisi mistis ini turut disorot melalui berbagai film. Oke, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi Are, yang kali ini ada film horor mengenai pesugihan atau dukun yang dijamin bakalan bikin merinding buat kalian siapapun yang nonton filmnya. Buat kalian juga yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian juga nggak ketinggalan updatean film-film terbaru dari gue. Kalau sudah, langsung aja mari kita masuk ke list filmnya. Gunung yang berada di Jawa Timur ini terkenal dengan aura mistisnya. Bahkan kabarnya banyak yang datang ke sana khusus untuk melakukan praktek pesugihan. Hal inilah yang kemudian membuat sutradara mengambil kisah mistis tersebut ke dalam sebuah film berjudul sama dengan nama gunung aslinya, yaitu Gunung Kawi. Gunung Kawi menceritakan tentang Rian yang sangat prihatin kepada bapaknya, yaitu Derajat, di mana sudah beberapa hari ini menunjukkan perilaku yang sangat aneh, mengerikan, dan sekaligus memalukan. Bella, sepupu dari Rian sendiri, turut membantu mengawasi Derajat, bahkan pernah hampir terbunuh olehnya, dikarenakan Derajat mengira dirinya adalah seorang yang telah lama meninggal. Keanehan yang dialami Derajat dimulai sejak pabrik rokok miliknya bangkrut. Film dengan cerita yang sangat sederhana dan coba ditampilkan dengan menyelipkan berbagai komedi yang sedikit garing oleh sutradara Nayato Fionnuala. Tapi buat kalian yang memang suka dengan film horor yang gak melulu memberikan keseraman, film ini layak banget ditonton buat kalian semua. Dan gak ketinggalan juga penampilan apik oleh Maxime Bauthier dan juga Roy Martin yang karakternya bisa gue bilang sangat kuat di film Gunung Kawi ini. Gunung Kawi tayang perdana pada 15 Februari 2017. IMDb memberikan rating untuk film horor pesugihan asal Indonesia ini sebesar 6,0 dari 5 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Salah satu film asal Hollywood yang nggak boleh kalian lewatkan sama sekali. Selain memberikan ketegangan yang terus menerus, Ready or Not juga bakalan memberikan kisah yang cukup menarik dari segi dramanya sendiri. Ready or Not menceritakan kisah Grace yang setelah berhasil menikahi pujaan hatinya bernama Alex yang merupakan anak bungsu dari keluarga kaya raya pengusaha permainan, yaitu Lido Mas. Namun ketegangan dimulai saat Grace mengetahui bahwa sang suami ternyata punya perjanjian dengan iblis bernama Libel. Perjanjian itu ternyata dilakukan untuk mendukung kesuksesan bisnis keluarga Lido Mas sendiri. Hal itu berkaitan dengan tradisi penyambutan anggota baru oleh keluarganya. Ritual itu dimulai usai pesta pernikahan keduanya berakhir. Awalnya Grace nggak curiga untuk bergabung, namun saat ritual berjalan, Grace baru menyadari bahwa dirinya akan menjadi tumbal. Film Ready or Not memang terasa lebih menekankan unsur horornya ketimbang dramanya sendiri. Namun sebenarnya film ini juga menggabungkan genre komedi yang membuat cerita tentang pemujaan setan terasa cukup ringan dan juga bahkan menjadi hal yang lucu di beberapa adegannya. Mungkin seringkali adegan konyol terjadi saat suasana sedang begitu tegang. Nama Samara Weaving memang belum terlalu dikenal dalam industri perfilman Hollywood. Namun dalam film Ready or Not, Samara Weaving benar-benar tampil menjadi fokus utama yang membuat film ini terasa begitu hidup. Aktingnya sebagai Grace sangatlah memukau. Ready or Not tayang perdana pada 21 Agustus 2019. IMDb memberikan rating untuk film komedi horor seru ini sebesar 6,8 dari 140.000 pengguna akun serta dilabeli R. Buat kalian yang lagi nyari film horor asal Turki yang cukup seram, Sicin adalah solusinya. Jarang film horor asal Turki yang banyak dibicarakan oleh berbagai netizen, dan kita buktikan sendiri dengan menonton full film ini. Sicin menceritakan tentang obsesi Aznur terhadap sepupunya, yaitu Kudret. Aznur sebenarnya sudah diperingatkan oleh jin bahwa sepupunya itu akan menjadi penyebab kematiannya sendiri kelak. Namun karena obsesi yang sudah terlalu parah, Aznur pun mengacaukan peringatan itu. 12 tahun kemudian, Kudret telah memiliki istri bernama Nisa. Keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Seida.
Namun ternyata hal itu nggak menyurutkan obsesi Aznur terhadap Kudret. Sampai akhirnya suatu hari Kudret dengan tegas menolak Aznur karena dia merasa hubungannya dengan sepupunya itu adalah salah. Sakit hati dengan penolakan Kudret, Aznur pun menemui dukun Insan. Kepada dukun tersebut, Aznur meminta agar mengirimkan santet dan membunuh istri dari Kudret sendiri. Namun ternyata tanpa diketahuinya, langkah tersebut menjadi titik mula kejadian buruk yang diperingatkan oleh jin jauh sebelumnya itu. Nah, mungkin layaknya series, film ini memiliki banyak sequel, tapi gua di sini bakalan fokus di satu film yang benar-benar memberikan cerita yang sangat menarik dan sangat bagus. Cinta yang membawa malapetaka, sepertinya ini banyak terjadi di kehidupan sekarang. Cinta ditolak, dukun bertindak, dan itu kayaknya udah nggak asing banget buat kita semua. Alper Mesty berhasil menjaga tensi cerita dengan baik, bahkan horornya juga berjalan dengan sangat smooth. Si Cinta yang perdana pada 26 September 2014. Film horor dukun yang satu ini diberi rating oleh IMDb sebesar 6,0 dari 4,1 ribu pengguna akun dengan dilabeli R. Film yang bukannya bakalan memberikan kesenangan karena sebuah warisan, namun justru sebaliknya. Hereditary bakalan memberikan kisah menyeramkan dari sebuah keluarga yang dulunya memiliki sebuah rahasia yang cukup kelam. Hereditary menceritakan tentang terkuaknya kisah horor keluarga Annie. Annie dan suaminya yaitu Stephen mulai mengalami teror dari makhluk halus setelah kepergian ibunya. Teror tersebut bahkan juga menyasar kedua anak mereka yaitu Peter dan Charlie. Untuk menemukan jawaban di balik teror mistis setelah kematian ibunya itu, Annie berinisiatif. Dia melakukan ritual pemanggilan arwah dan dalam perjalanannya mencari jawaban itulah dia mengetahui bahwa teror tersebut masih berhubungan dengan warisan masa lalu keluarganya itu. Dari awal film, Hereditary sudah membangun suasana yang sangat menyeramkan. Tone yang gelap dari film ini sudah menandakan bahwa Hereditary adalah film horor. Namun tone yang gelapnya saja tentunya nggak cukup. Sutradara dan penulis naskah yaitu Ari Aster menampilkan arahan dan jalan cerita yang sangat rapi untuk film ini sendiri. Tone kelam yang sudah dimunculkan sejak awal film dilengkapi dengan gerakan kamera yang sangat luar biasa. Nggak banyak jump scare yang ditampilkan dalam film ini, namun pergerakan kamera yang sangat bagus membuat penonton benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga Graham. Hereditary tayang perdana pada 27 Juni 2018. IMDb memberikan rating untuk film horor sekeren ini sebesar 7,3 dari 289.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Rasanya film yang satu ini nggak boleh ketinggalan kalau kita sedang bahas film mengenai dukun ataupun mistis yang lainnya. Jai Langkung bisa gue bilang harus masuk dalam list ini. Jai Langkung menceritakan tentang perjalanan tiga saudara yaitu Bella, Angel, dan juga Tasya untuk mengungkap misteri yang dialami oleh ayah mereka. Ayahnya yang bernama Ferdi yang merupakan pengusaha tambang itu sudah seminggu nggak sadarkan diri di sebuah villa di Pulau Alas Kramat yang terletak di Jawa Timur. Secara medis, Ferdi sebenarnya sehat-sehat saja, namun nggak ada yang bisa menjelaskan mengapa dirinya nggak kunjung sadarkan diri. Hal itu kemudian membuat Bella mengajak dua saudaranya untuk mencari jawaban atas kondisi ayah mereka. Ketiganya kemudian pergi ke Alas Kramat bersama Rama. Sesampainya di Alas Kramat terungkap bahwa sang ayah berkomunikasi dengan ibu mereka yaitu Sarah yang sudah meninggal dengan menggunakan Jai Langkung. Nama Amanda Walsh dan juga Jeffrey Nicole kembali disatukan lewat akting di film horor yang satu ini. Selain ada nama dua aktor yang hype banget, film Jai Langkung juga memberikan cerita dan horor yang cukup intens. Ya mungkin walaupun gak semua tapi is okay. Sutradara Rizal Mantovani dan Jos Purnomo juga memberikan sinematografi yang cukup menjanjikan dan juga tone warna yang berubah-ubah dan itu membuat penonton gak bakalan bosan menonton filmnya dari awal sampai akhir. Jai Langkung tayang perdana pada 25 Juni 2017. IMDb memberikan rating untuk film Indonesia Datang Gak Dijemput ini sebesar 3,7 serta di-vote dari 269 pengguna akun dengan dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film horor yang dijamin bakalan bikin kalian kejang-kejang saat nonton filmnya. Pokoknya subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Ares, see you in the next film.